तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नाम. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat senja sekalian dimanapun Anda berada, semoga sobat senja sekalian diberikan rahmat dan karunia kesehatan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Sobat senja sekalian dimanapun Anda berada, bersama saya Arif Rahman Hakim berjumpa lagi dalam channel Ilmu Senja. Dalam video kali ini insya Allah sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam video sebelumnya, saya akan berbagi dengan sobat senja sekalian berkenaan dengan jawaban-jawaban atas keberatan ulama ghair Ahmadi terhadap itikat Jemaat Muslim Ahmadiyah tentang kebenaran Hadrat Masih Maud Wassalam yang dikompilasi dalam satu buku yang berjudul Asyarah Kamilah. Untuk jawaban kali ini yaitu merupakan jawaban atas sebagian keberatan pada bab pertama yang akan saya sampaikan. Pada bab pertama dalam buku Asyarah Kamilah ini menyinggung tentang tenggang waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang nabi palsu atau pendakwa palsu yang mendakwakan diri dari Allah Ta'ala sebagai utusan Allah Ta'ala dan menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Dalam bab pertama ini dalil utama tentang tenggang waktu bagi para pendusta dengan mengatasnamakan Tuhan terdapat dalam surah Al-Haqqah, yaitu berkenaan dengan kebinasaan para pendusta sebagai bukti kebenaran para pendakwa sebenarnya. Hazrat Masih Maud bersabda, "He kui kazib jahame lao logo kuch nazir, mere jaisi jiski taide hui ho barbar." Adakah seorang pendusta di dunia ini yang didukung oleh Tuhan berkali-kali, wahai manusia, sebagaimana dia mendukung dan menolongku? Sobat senja sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana hukum alam yang berlaku bahwa ketika kebaikan datang, tentunya keburukan akan berusaha untuk menghalangi. Begitu juga Nabi tentu selalu ada penentang yang mengingkarinya dan berusaha memadamkan cahaya ilahi yang dibawa olehnya. Julukan-julukan atau gelar-gelar seperti pendusta, penipu, bahkan dajjal tidak luput darinya. Perilaku-perilaku zalim pun diterima seperti caci makian, diusir dari kampung halaman sendiri, dilempari dengan bebatuan, dikatakan orang gila dan sebagainya. Namun pada akhirnya Tuhan akan selalu melindungi mereka dan mengazab para musuhnya, sebagaimana yang dia janjikan dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli, bahwa Allah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti akan menang. Tanda-tanda ilahi, mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala beserta karunia-karunia ilahi menjadi saksi agung atas kebenaran mereka. Sobat senja sekalian yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala telah menetapkan perbedaan antara orang-orang yang benar dengan para pendusta. Satu tanda dari rasul-rasul pilihan Allah Ta'ala, yakni para penentangnya akan mengajukan keberatan seperti yang dilakukan oleh para penentang nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, kul ma kuntu bid'amir rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, yaitu katakanlah, aku bukan rasul baru di antara rasul-rasul dan tidak pula aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku atau terhadapmu. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 10. Kemudian dalam ayat yang lainnya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim, yaitu tiada sesuatu yang dikatakan terhadap engkau melainkan apa yang telah dikatakan terhadap rasul-rasul sebelum engkau. Sesungguhnya Tuhan engkau yang memiliki ampunan dan juga pemilik azab yang pedih. Quran surah Hamim As-Sajdah ayat 44. Nah, sobat senja sekalian, inilah contoh dari para penentang seorang nabi yang setiap zaman akan selalu ada. Walaupun keberatan-keberatan yang mereka keluarkan sudah terbukti salah seperti sebelumnya. Berdasarkan standar Al-Quran inilah kembali terulang bahwa
Tuduhan-tuduhan atau keberatan-keberatan serupa yang dahulu terjadi terhadap nabi-nabi sebelumnya pun ditujukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalatu wassalam. Nah, penulis buku Asyara Kamilah yaitu Munshi Muhammad Yaqub Sahib pada bab pertama menyebutkan bahwa ada 10 nabi palsu yang mendakwakan dirinya sebagai nabi. Nah, tujuannya menyantumkan hal ini adalah ingin membuktikan dan menggiring pendapat publik supaya menganggap Hazrat Masih Maud salam, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam termasuk di antara para nabi palsu tersebut. Nauzubillah min dzalik. Karena sebagaimana Hazrat Masih Maud salam setelah mendakwakan diri memperoleh wahyu dan ilham serta dalam masa yang panjang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendakwaannya, begitu pula sebagian pendakwa palsu juga melewati masa tersebut dengan ilham-ilham palsu dan bohongnya, bahkan mereka juga mendapatkan pengakuan. Jadi pernyataan Munshi Muhammad Yaqub Sahib ini seolah-olah dengan usaha maksimal hendak membenarkan perkataan orang-orang kafir, yaitu inna hadza ila asatirul awwalin. Jadi Munshi Muhammad Yaqub Sahib bahkan menyampaikan tujuannya dengan menulis dalam bukunya, yaitu Mirza Sahib sering mengemukakan akibat dari ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, bahwa andai kata aku seorang pendusta, maka aku tidak akan mendapatkan kesempatan selama 23 tahun yang serupa dengan masa kenabian Hadrat Khatamur Rasul SAW. Tetapi dari ayat ini argumen beliau justru menunjukkan kekeliruan. Ini kata Munshi Muhammad Sahib dalam bukunya. Karena beberapa pendakwa palsu pun ada yang bertahan lebih dari 23 tahun seperti Abu Mansur selama 27 tahun, Muhammad bin Tumrat selama 24 tahun, Hasan bin Sabah selama 35 tahun, Saleh bin Tarib selama 47 tahun, Akbar Barsyahihin maksudnya Raja Hind selama 23 tahun, dan lain-lain. Ada juga masa kenabian dari beberapa nabi sebenarnya yang kurang dari 23 tahun seperti Hazrat Zakaria alaihissalam dan Hazrat Yahya alaihissalam. Katakanlah kalau dalil Mirza Sahib ini benar, maka beliau telah dinyatakan kufur atas pendakwaan kenabian sebelum tahun 1901. Sedangkan beliau telah mendakwakan diri pada tahun tersebut, kemudian meninggal setelah 7 tahun yaitu pada tahun 1908. Maka secara hitungan beliau tidak sampai 23 tahun menjadi nabi. Ayat ini pun termasuk ke dalam ayat Makkiyah di mana Hadrat Rasulullah SAW tinggal hanya dalam 13 tahun setelah mendakwakan kenabian di Mekah. Lalu bagaimana bisa dalil 23 tahun bisa berlaku kepada orang-orang kafir Mekah? Nah, ini pernyataan pertama yang beliau cantumkan dalam catatan kaki buku Asyara Kamilah halaman 20 sampai 21. Nah, alih-alih ingin membuktikan ayat tersebut keliru jika dijadikan dalil, penulis buku Asyara Kamilah ini malah berkontradiksi dengan akidahnya sendiri. Nah, beliau menulis di halaman yang lain bahwa tidak disebutkan dimanapun dalam Al-Quran Suci bahwa seorang pendusta akan dibinasakan dengan cepat. Orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan sebagian begitu cepat dibinasakan dan sebagian lagi ada yang pada mulanya sangat miskin, kemudian setelah berdusta atas nama Allah bahkan menjadi seorang raja dan sampai beberapa masa mereka terus menyebarkan kedustaannya melalui kerajaannya. Itulah mengapa Abdullah Sahib Afrika, Ibnu Tumrat, Saleh bin Tarif setelah mendakwakan kenabian dan mengaku menerima wahyu, mereka bertiga menjadi raja dan menjalankan kerajaannya sampai beberapa periode. Pemerintahan dan kerajaan mereka pun bisa bertahan sampai masa yang lama bersamaan dengan keturunan dan umat mereka. Sedangkan keadaan nabi-nabi yang hak malah sebagian dengan cepat disyahidkan oleh musuh-musuh mereka seperti Hazrat Yahya alaihissalam, Hazrat Zakaria alaihissalam, sedangkan yang lain terus menyampaikan petunjuk-petunjuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini beliau tulis dalam buku beliau Asyara Kamilah halaman 70. Jadi sobat senja sekalian, dari dua pernyataan Munshi Muhammad Yaqub Sahib ini kita bisa menarik 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu dari ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, standar 23 tahun tidak terbukti karena beberapa pendusta ada yang bertahan lebih dari 23 tahun.
Seolah-olah mafhum ayat Quran ini bertentangan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Kemudian kesimpulan berkenaan dengan ini yang kedua, masa dari beberapa nabi yang sebenarnya bahkan ada yang kurang dari 23 tahun seperti Hazrat Yahya alaihissalam dan Hazrat Zakaria alaihissalam. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan Munshi Muhammad Yaqub Sahib yang ketiga, yaitu walaupun dengan membenarkan standar 23 tahun tersebut, kebenaran Hazrat Mirza Sahib tidak bisa dibuktikan. Karena beliau hanya mendapat kesempatan selama 7 tahun. Dan ayat tersebut pun merupakan ayat Makkiyah, di mana Rasulullah SAW tidak tinggal setelah pendakwaan sebagai Nabi di Mekah selama 23 tahun. Nah, ini 3 kesimpulan yang bisa kita tarik dari 2 pernyataan Munshi Muhammad Yaqub Sahib yang ditulis dalam bukunya Syarah Kamilah. Sobat senja sekalian yang dirahmati Allah, jadi untuk menjawab pernyataan-pernyataan ini, Maulana Abul Atta Zalandari Sahib pertama menjawab berkenaan dengan ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil dan standarnya. Beliau menyampaikan bahwa Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan Al-Quran Karim bahwa la ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid, yaitu kebatilan tidak dapat mendekatinya baik dari depannya maupun dari belakangnya, diturunkan dari yang maha bijaksana maha terpuji. Quran surah Hamim As-Sajdah ayat 43. Nah, filsafat tidak berarti apapun jika dihadapkan dengan hikmah Al-Quran, walaupun seluruh prinsipnya dikumpulkan, disatukan. Begitu juga sejarah dengan riwayatnya tidak berarti apapun di hadapan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Oleh karena itu, bukanlah Al-Quran yang disenadakan dengan peristiwa-peristiwa atau riwayat-riwayat sejarah, melainkan sebaliknya. Mafhum harus benar sesuai dengan firman-firman Rabbul Alamin, firman-firman Allah Ta'ala. Ketika menafsirkan Al-Quran, bukanlah berdasarkan keinginan atau pendapat pribadi, karena maufassarul Quran bi ra'yihi faqad kafara. Yaitu barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka sesungguhnya dia telah kafir. Melainkan menafsirkan Al-Quran itu hendaknya berdasarkan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dah. Jadi yakni Al-Quran sebagiannya itu menafsirkan sebagian lainnya. Pertama, sebagai dasarnya kita hendaknya melihat apa sebab ayat itu berlawanan. Jika dari ayat itu standar 23 tahun terbukti kebenarannya, maka keberatan-keberatan dari yang berkeberatan bukan lagi melancarkan atau mengajukan keberatannya kepada Hadrat Masih Maud Wassalam, melainkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan apabila standar ini tidak terbukti, maka keberatan itu selesai. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 45 sampai 48, yaitu walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan sekiranya ia, yaitu Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami akan menangkapnya dengan tangan kanan, kemudian tentulah kami memotong urat nadinya, maka tidak ada seorang pun di antaramu dapat mencegah darinya. Sobat senja sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini untuk orang-orang kafir dibuat sebuah standar yang sulit, yang tidak memberikan sedikit pun kesempatan untuk berkutik, bahwa jika seorang pendakwa berdusta dengan mengatasnamakan Tuhan, maka seketika itu pula Tuhan akan memegang erat dia dan mencabut nyawanya, sehingga dia tidak bisa mendapat sedikit pun kesempatan. Maka dari itu bagi mereka yang mendapat kesempatan dan selamat dari maut merupakan sebuah dalil yang sangat mantap bahwa dia tidaklah berdusta. Kemudian muncul anggapan bahwa Hazrat Masih Maud SAW diselamatkan oleh pemerintah Inggris. Nah, berkenaan dengan ini pun perlu diingat dan menelaah kembali ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu Al-Haqqah ayat 45-48, bahwa walaupun seluruh isi dunia ini bersatu untuk melindungi seorang pendusta, maka dia tidak akan pernah bisa lolos dari murka Allah Ta'ala. Kemudian sobat senja sekalian,
Maulana Abul Atta Jalandhari Sahib memberikan rujukan dalam jawaban beliau, yaitu rujukan dari para mufassir terkenal. Dan untuk membuktikan ini, beliau mengemukakan 10 rujukan dari para mufassir. Namun dalam video ini insya Allah saya akan menyampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama, Allamah Fakhruddin Razi menulis dalam tafsir beliau, yaitu tafsir Kabir, bahwa hadza dzikruhu ala sabili tamsili bima yaf'aluhul mulku biman yatakazzabu alaihim fa innahum la yamhilunahu bal yadribuna raqbatahu fil hal. Ini beliau tulis dalam tafsir Kabir jilid 8 halaman 205 cetakan Mesir. Yang maksudnya dalam ayat ini dikemukakan contoh keadaan seorang pendusta. Jadi beliau menafsirkan berkenaan dengan ayat wala taqawala alaina ba'dal qawil ini. Dalam ayat ini dikemukakan contoh keadaan seorang pendusta atau penipu, bahwa raja akan memperlakukan orang-orang yang berdusta atas namanya, yaitu dia tidak akan memberikannya kesempatan, melainkan pada saat itu juga akan membunuhnya. Nah, inilah juga yang akan terjadi jika berdusta mengatasnamakan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, hadza huwal wajibu fi hikmatillahi ta'ala li alla yashtabihas sadiqu bil kazib. Dalam tafsir Kabir juga jilid 8 halaman 206. Berdasarkan hikmah Allah Ta'ala, perkara ini penting dan harus terjadi supaya keadaan orang-orang yang benar tidak disamakan dengan para pendusta. Nah, pada penafsiran ini tentunya Allamah Fakhruddin Razi menggunakan metode-metode penafsiran yang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran dan bukan hasil dari pemikiran atau pendapat beliau sendiri. Sehingga secara akal atau rasional pendapat ini pun dapat diterima. Kemudian yang kedua yaitu Imam Abu Ja'far Tabri dalam buku tafsir beliau, Tafsir Ibnu Jarir, menulis bahwa walau taqawwala alaina Muhammadun ba'dal aqawilil batilati wa takazzaba alaina la akhadna minhu bil yamini yaqulu la akhadna minhu bil quwwati minna wal qudrati thumma laqata'na minhu niyatal qalbi wa inna ma ya'ni bidzalika annahu kana yu'ajiluhu bil uqubati wa la yu'akhiruhu biha. Tafsir Ibnu Jarir jilid 29 halaman 42 cetakan Mesir. Andai kata Rasulullah SAW berdusta atau mengada-adakan perkataan atas nama kami, maka kami akan memegangnya dengan kuat dan kemudian memutus urat kehidupannya, yaitu urat nadinya, yakni Allah Ta'ala akan segera menghukum beliau SAW dan tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan. Kemudian yang ketiga dalam tafsir Ruhul Bayan yang tercantum dalam jilid 4 halaman 462, yaitu fil ayati tambihu ala annan nabiyya alaihi salamu law qala min 'indi nafsihi syai'an aw zada aw naqasa harfan wahidan ala ma uhiya ilaihi la'aqabahu Allahu wa huwa akramun nasi alaihi fama zannuka bi ghairihi. Dalam ayat ini walau taqawwala alaina dijelaskan bahwa Rasulullah SAW jika mengada-adakan sesuatu dari dirinya sendiri atau mengurangi dan melebihkan satu huruf pun dari wahyu kami, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan berat. Rasulullah SAW adalah wujud yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Maka jika kepada beliau saja syarat seperti ini diberlakukan, maka bagaimana bisa seorang pendusta bisa selamat? Kemudian pendapat mufassir terakhir yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu Allamah Sayyuti Ruqam Teras bersabda bahwa tsumma laqata'na minhul watin niyatul qalbi wa huwa irqum muttasilu bihi idzan qata'a mata sahibuhu. Nah, ini beliau tulis dalam kitab tafsir beliau yaitu Tafsir Jalalain Matba'ul Mujtabah halaman 470.
yaitu qat'al watin, maksudnya adalah kematian. Karena al-watin adalah nama dari urat nadi di hati atau jantung. Ketika itu terputus, maka manusia pasti akan mati. Jadi nampak dari referensi yang tafsir yang telah saya sampaikan tadi, bahwa menurut para mufassir, hukuman bagi seorang pendusta dalam ayat ini jelas, yaitu dia tidak akan mendapatkan sedikit pun kesempatan sebagaimana lama jangka waktu Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah beliau, yaitu selama 23 tahun. Akan tetapi dia akan dibinasakan, yaitu pendusta ini akan dibinasakan sesegera mungkin, dan anak keturunannya pun akan dimusnahkan. Para mufasir pun telah sependapat berkenaan dengan ini, dan masih banyak lagi referensi-referensi tafsir yang menafsirkan ayat walau taqawwala alaina ba'dul aqawil ini. Bagaimanapun juga para mufasir telah sepakat atas perkara ini, bahwa dalam ayat ini disampaikan standar kehancuran atau kebinasaan dari para pendusta, dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan kesempatan selama 23 tahun kepada pendakwa ilham palsu. Kemudian selanjutnya Maulana Abul Atta Jalandari menjawab dalam buku ini bahwa bagi para pendusta pun Al-Quran mengemukakan bahwa Allah Ta'ala juga telah menetapkan kebinasaan mereka. Nah, penegasan mafhum ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil ini, dan untuk menangkal penjelasan asal-asalan dari Munshi Muhammad Yaqub Sahib bahwa di dalam Al-Quran suci tidak disebutkan tentang seorang pendusta yang segera dibinasakan. Maka dalam buku ini Maulana Abul Atta Jalandari Sahib menyampaikan 10 juga bukti dalam Al-Quran tentang kebinasaan seorang pendusta. Akan tapi dalam video ini akan saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama yaitu dalam Quran surah Thaha ayat 62 yang berbunyi, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahi kadziba fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan dusta terhadap Allah, maka dia membinasakan kamu dengan suatu azab, dan sesungguhnya orang yang mengada-adakan dusta akan gagal. Kemudian dalam Quran surah An-Nahl ayat 117, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah tidak akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian dalam Quran surah At-Tur ayat 31, am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Ataukah mereka berkata, ia seorang penyair, kami sedang menunggu masa kehancuran untuknya. Nah, orang-orang kafir yang mengatakan Rasulullah SAW pendusta, mereka tahu bahwa seorang pendusta pasti akan segera binasa. Sayang sekali bahwa saat ini dengan mengatakan diri sebagai muslim, orang-orang seperti ini yang menyatakan keberatan-keberatan tersebut justru mengingkari kebinasaan seorang pendusta dengan segera. Nah, kemudian ayat selanjutnya yaitu surah Al-A'raf ayat 38, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Maka siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mengada-adakan dusta ayat-ayatnya? Orang-orang seperti demikian pasti akan mendapatkan bagiannya yang ditetapkan, yaitu azab pembalasan. Seolah-olah telah ditetapkan hukuman juga bagi para pendusta yang mengatasnamakan Allah Ta'ala, sebagaimana telah jelas dari ayat-ayat yang lain. Nah, inilah beberapa ayat dalam bab ini yang merupakan dalil qat'i bahwa seorang pendusta pasti akan dibinasakan. Pasti dibinasakan. Tujuannya akan terus gagal dengan cepat dan akan segera mendapatkan kehancuran dan merupakan seorang yang layak untuk menerima azab. Demikianlah pengertian yang saya sampaikan berkenaan dengan mafhum dari ayat wala taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dari segi Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri, atau Al-Quran sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Kemudian
Maulana Abdul Atta Jalandhari Sahib pun tidak hanya menyantumkan berkenaan dengan kebinasaan para pendusta dalam Al-Quran dan beliau dari Al-Quran, melainkan beliau juga mengambil rujukan dari Taurat dan Injil tentang kebinasaan pendusta. Karena beliau ingin menyampaikan bahwa tidak hanya dalam agama Islam saja berkenaan dengan seorang pendusta ini akan memperoleh suatu kebinasaan, melainkan dalam agama-agama lain, dalam kitab-kitab mereka pun tercantum bahwa seorang pendusta itu akan memperoleh kebinasaan atau kehancuran. Akan tapi yang akan saya sampaikan di sini hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu dalam kitab Yeremia bab 14 ayat 15. Di sini disampaikan bahwa beginilah Tuhan bersabda mengenai para nabi yang bernubuat dengan mengatasnamakanku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata bahwa perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri yang akan dibinasakan oleh perang dan kelaparan. Yang kedua yaitu pada kitab Ulangan bab 18 ayat ke-20. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan suatu perkataan dengan namaku, yaitu perkataan yang tidak aku perintahkan kepadanya untuk mengatakannya, atau yang berkata dengan nama sesembahan lain, maka nabi itu harus mati. Kemudian dalam kitab Zakaria bab 13 ayat 3. Dan apabila masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul bab 5 ayat 38-39, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Nah, dari semua penjelasan itu jelas bahwa sebagaimana nas-nas Qur'aniyah menjadi saksi atas kebinasaan para pendusta dengan cepat, begitu juga kesaksian-kesaksian Bible pun jelas dalam bab ini ya, tentang kebinasaan para pendusta dengan cepat. Selanjutnya Maulana Abdul Atta Jalandhari Sahib berkenaan dengan jawaban atas keberatan dalam bab pertama ini menyantumkan standar 23 tahun menurut ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, berkenaan dengan akhir daripada pendusta ini, Ahli Sunnah wal Jamaah juga dalam tafsir penjelasan beliau, mereka bersabda, pertama dalam kitab akidah terkenalnya yaitu Syarah Aqaid Nasfi, bahwa fa innal aqla yajzimu bi imtina'i ijtima'i hadhil umuri fi ghairil anbiya'i wa an yajma'allahu ta'ala hadhil kamalati fi haqqi man ya'lamu annahu yaftari alaihi thumma yumhilahu salasan wa 20 sanah. Nah, ini terdapat dalam kitab Matba' Mujtabai halaman 100. Dikatakan di sini bahwa dalam hal ini akal pun berkeyakinan bahwa urusan-urusan ini, yaitu maksudnya urusan mukjizat, akhlak mulia dan lain-lain, tidak ditemukan pada orang-orang yang bukan nabi. Kemudian perkara-perkara ini tidak akan ada dalam seorang pendusta dan dia tidak akan mendapat kesempatan selama 23 tahun. Kemudian yang kedua, Hadrat Imam Ibnul Qayyum rahimahullah ta'ala di depan seorang peserta Kristen sebagai sebuah dalil kebenaran, beliau bersabda bahwa wa huwa mustamirrun fil iftira'i alaihi salasan wa 20 sanatan wa huwa ma'azalika yu'ayyiduhu. Ini ditulis dalam kitab Zadul Ma'ad jilid pertama halaman ke-50. Bagaimana mungkin seorang yang kalian nyatakan sebagai seorang pendusta berdusta atas nama Allah Ta'ala sampai 23 tahun dan bukannya Allah membinasakannya dengan tangan kanannya tapi malah mendukungnya. Dalam pernyataan tersebut pendapat Hadrat Ibnul Qayyum rahmatullah alaih seolah-olah menyatakan bahwa untuk mendapatkan kesempatan selama 23 tahun adalah merupakan sebuah dalil kebenaran.
Kemudian yang selanjutnya itu dalam syarah Al-Aqaid ki Syarh An-Nibras, sebab standar 23 tahun ini disampaikan, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'itsa wa umruhu arba'una sanatan wa tuwfiya wa umruhu salasun wa sittuna sanatan ala sahih. Ini dalam kitab Syarah Al-Aqaid ke Syarah An-Nibras, halaman 444. Jadi Rasulullah SAW diutus sebagai nabi pada umur 40 tahun dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Dengan demikian setelah pendakwaan menerima wahyu, beliau hidup sampai 23 tahun. Inilah standar kesempurnaan suatu kebenaran, yakni barang siapa yang mendapatkan kesempatan atau hidup begitu lama setelah mendakwakan diri mengatasnamakan Tuhan sebagai utusan Tuhan, menerima wahyu dari Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia itu benar atau jujur. Kemudian yang terakhir yaitu dari Maulwi Sanaullah Sahib Amritsari menulis bahwa yang pertama beliau menulis dalam peraturan alam atau hukum alam, alam semesta dan aturan adalah Tuhan. Begitu juga bahwa seorang nabi pendusta tidak akan mendapatkan kemajuan melainkan dia pasti akan terbunuh. Ya, ini beliau tulis dalam Muqaddimah Tafsir Sanai, tafsir yang beliau tulis halaman 17. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa seorang pendakwa nabi palsu adalah semisal racun. Barang siapa yang meminum racun maka dia akan binasa. Ini pun beliau tulis dalam Muqaddimah Tafsir Sanai halaman 17, ya, catatan kaki. Nah, nampak di dalam kutipan-kutipan ayat pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi saya sampaikan, bahwa pendapat beliau ini bersepakat bahwa akidah ini adalah sempurna, bahwa seorang pendusta pasti akan cepat binasa dan dia tidak akan mendapatkan kesempatan selama 23 tahun. Dan hal ini perlu untuk dicatat. Sobat senja sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah jawaban-jawaban dari beberapa keberatan yang ditujukan terhadap pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salatu wassalam berkenaan dengan standar 23 tahun kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang utusan Tuhan yang sebenarnya, yang diberatkan oleh para penentang saat beliau menyampaikan berkenaan dengan standar tersebut sebagai bukti kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam, Imam Mahdi dan Masih Maud. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi dari kelanjutan video ini, klik subscribe dan klik tanda lonceng di sampingnya. Apabila ada pertanyaan dan tambahan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih, jazakumullah ahsanal jazah, wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नाम।